Pada setiap helai daun teh yang kami tanam, tertanam nilai-nilai kebaikan yang dipetik dengan penuh cinta oleh petani teh terbaik. Nilai kebaikan yang kami tanam menjadi inspirasi lintas generasi, menjadi nilai kebaikan dengan makna yang baru. Kebaikan yang indah dan memberi lebih banyak pada sesama dan kepada alam. Kami percaya nilai kebaikan tidak akan habis dan selalu bisa didaur ulang menjadi bentuk baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Bapak Muhammad Hanafi, SAP, MSI, dan Bapak Danang Setia Ramadhani, MPA, serta Mr. Anas bin Tajudin, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Afif Muazzan dengan NIM 20811334154, mahasiswa dari Prodi Administrasi Perkantoran, Kampus Gunung Kidul. Puji syukur atas nikmat rahmat yang Tuhan limpahkan sehingga saya dalam kesempatan kali ini, selama beberapa menit ke depan, izin untuk mempresentasikan kepada rekan-rekan semua mengenai analisis dan identifikasi PT Sinar Sosro. Kemudian di akhir presentasi ini, nantinya saya harap semuanya dapat memahami isi dari apa yang telah saya presentasikan ke depannya, ataupun dapat mengambil sisi positif dari apa yang telah saya sampaikan di presentasi kesempatan ini. Baiklah, langsung saja saya mulai. Profil perusahaan. Di slide ini, kita dapat melihat profil dari perusahaan PT Sinar Sosro. PT Sinar Sosro adalah perusahaan teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia. Selain di dalam negeri, PT Sinar Sosro juga menambah pasar internasional dengan mengekspor produk-produk one-way packing atau non-bottle beling ke beberapa negara di Asia, Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan Kepulauan Pasifik. PT Sinar Sosro resmi didaftarkan pada tanggal 17 Juli 1974 oleh Bapak Soegiharto Sostrojoyo yang berlokasi di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, Kelurahan Medan, Satria, Bekasi. Sampai saat ini PT Sinar Sosro sudah mempunyai 12 pabrik yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni di Medan, Palembang, Jakarta, Tambun, Cibitung, Ungaran, Gresik, Mojokerto, dan Gianyar. Serta pabrik yang khusus memproduksi air mineral Prima A, yaitu di Sentul, Purbalingga, dan Pandaan. Kemudian kita beralih ke slide berikutnya, yaitu implementasi SDM PT Sinar Sosro. Implementasi tersebut meliputi antara lain dari pertama, perencanaan sumber daya manusia atau kebutuhan tenaga kerja. Perencanaan sumber daya manusia berarti
mengestimasi secara sistematik permintaan ataupun kebutuhan dan suplai tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Ini memungkinkan Departemen Personalia dapat menyediakan tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang dan dapat menyediakan tenaga kerja secara lebih tetap sesuai dengan kebutuhan organisasi tersebut. Kemudian berikutnya yaitu organisasi ataupun input-input sumber tenaga kerja. Struktur organisasi PT Sinar Sosro berbentuk gabungan lini dan fungsional, di mana kebijakan dan wewenang diberikan oleh pemimpin kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pimpinan setiap departemen dapat memberikan perintah kepada semua staf dan anggota yang ada sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kemudian berikutnya pelaksanaan ataupun penempatan dan pelatihan spesifikasi pekerjaan. Sistem perekrutan tenaga kerja di PT Sinar Sosro Indonesia dilakukan secara internal rekrutmen atau promosi maupun eksternal rekrutmen ataupun pencarian tenaga kerja dari luar organisasi. Untuk mengisi lowongan yang ada, kesempatan akan diberikan terlebih dahulu kepada karyawan di dalam perusahaan yang sudah dianggap mampu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menduduki jabatan lowongan itu. Kemudian apabila dari dalam perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan karena perkembangan perusahaan yang pesat, maka perusahaan akan melakukan penerimaan dari luar. Kemudian adalah pengawasan ataupun pengawasan kinerja dan produktivitas. Salah satu cara yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro dalam pengembangan karyawan dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pemberian fasilitas-fasilitas, perlengkapan, serta yang terakhir kesejahteraan kepada karyawannya. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi atau penilaian prestasi kerja. Dalam evaluasi penilaian kinerja oleh PT Sinar Sosro yaitu dapat dilakukan dengan memberi umpan balik kepada karyawan yang sedang dinilai daya upaya memberi masukan tentang aspek yang harus diperbaiki. Kemudian di slide berikutnya terdapat analisis beban kerja PT Sinar Sosro. Dari hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT Sinar Sosro Kantor Penjualan Yogyakarta. Hipotesis yang menyatakan beban kerja diduga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Sinar Sosro Kantor Penjualan Yogyakarta. Terbukti hal ini menunjukkan bahwa apabila beban kerja meningkat atau beban kerja tinggi, maka akan menurunkan kinerja karyawan. Sebaliknya, apabila beban kerja rendah, maka kinerja karyawan akan meningkat. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agriba Toar Sitepu pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, tetapi tidak signifikan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan berlawanan antara beban kerja dengan kinerja karyawan, yang artinya bahwa apabila PT Sinar Sosro Kantor Penjualan Yogyakarta variabel beban kerja dalam kurung X3 setiap peningkatan satu tuan variabel beban kerja, maka kinerja karyawan akan turun sebesar 0,276 satuan dengan asumsi variabel yang lain konstan. Kemudian, pada slide berikutnya terdapat analisis kebutuhan karyawan. Salah satu cara yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro dalam hal memenuhi kebutuhan karyawannya dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pemberian fasilitas-fasilitas seperti poliklinik, koperasi, kantin, tempat ibadah, tempat olahraga, loker sepatu, pakaian, dan seragam karyawan, serta perlengkapan kesejahteraan yang meliputi uang transport dan tunjangan lainnya, serta memberikan kenaikan gaji 1 kali dalam 1 tahun dengan jumlah penggajian sebanyak 14 kali. Di samping itu,
para karyawan juga mendapatkan jaminan tenaga kerja sosial ataupun Jamsostek yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pelayanan kesehatan karyawan, dan yang terakhir jaminan lainnya. Berikutnya pada slide ini terdapat rekrutmen karyawan PT Sinar Sosro. Proses perekrutan karyawan dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Departemen Tenaga Kerja, perguruan tinggi negeri ataupun swasta, serta pemasangan iklan lowongan kerja di media massa dan elektronik. Selain itu, PT Sinar Sosro juga melakukan hubungan kerja sama dengan tenaga kerja dan pihak lain, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Pada kriteria penerimaan karyawan di PT Sinar Sosro meliputi umur atau disesuaikan, kemudian tingkat pendidikan, nilai rata-rata IPK, pengalaman kerja. Proses seleksi karyawan dilakukan melalui serangkaian tes yang meliputi administrasi, tes tertulis, tes wawancara, psikotes, dan kesehatan. Kemudian di slide berikutnya terdapat strategi mempertahankan dan meningkatkan keterlibatan hubungan. Sosro memahami betul esensi dan karakter bisnisnya. Bagi bisnis yang mengandalkan pengembalian botol kosong, distribusi 2 jalur adalah segala-galanya. Sosro menerapkan sistem distribusi yang rapat, artinya pasukan armada dan distribusi selalu sigap menyerbukan saja wilayah-wilayah pemasaran baru, melainkan juga mengambil botol yang kosong untuk segera diangkut kembali ke pabrik. Di sisi inilah setidaknya sampai saat ini belum ada pesaing yang dapat menandingi kesigapan Sosro. Bagi Sosro, mengelola botol adalah segala-galanya. Salah satu kunci kesuksesan teh botol Sosro adalah mengelola mereknya dengan kualitas yang terus dijaga maupun komunikasi below and above the line Sosro. Sepanjang usia Sosro yang berusia 31 tahun, perusahaan ini tidak pernah keluar dari kepemilikan di lingkaran 4 putra Sosrojoyo, yaitu Suimarsono, Suigarto, Sujipto, dan Surjanto. Kekuatan finansial keluarga Sosrojoyo tidaklah bisa dianggap enteng. Di samping mempertahankan bisnis keluarga besar ataupun grup Sosro, mereka juga melebar ke banyak sektor bisnis. Kemudian pada slide berikutnya terdapat manajemen sumber daya manusia dan manajemen karir di PT Sinar Sosro. Sosro menyadari bahwa segmen konsumen ini memiliki keinginan hadirnya minuman yang dapat menghilangkan dahaga di tengah kelelahan dan kondisi panas selama perjalanan. Atribut kepuasan ini dicoba untuk dipenuhi dengan menghadirkan minuman teh botol dalam kemasan yang praktis dan tersedia di kios-kios sepanjang jalan. Berikut beberapa strategi guna meningkatkan kualitas terhadap PT Sinar Sosro, yaitu meliputi antara lain 1. Untuk melakukan pelatihan terhadap manajemen sumber daya manusia yang dimiliki PT Sinar Sosro. Kemudian kedua, melakukan pemberdayaan pada sektor manajemen sumber daya manusia yang bermasalah. Kemudian yang ketiga, mengembangkan standar manajemen sumber daya manusia dari tahun ke tahun di perusahaan. Selanjutnya yang keempat, memberikan kompensasi yang sesuai guna untuk kesejahteraan manajemen sumber daya manusia yang dimiliki. Kemudian yang terakhir, kelima, melakukan quality control guna menjaga kualitas pada manajemen sumber daya manusia yang dimiliki PT Sinar Sosro yang melakukan regenerasi karyawan merupakan aspek penting dalam mempertahankan dan mengembangkan keunggulan kompetitif jangka panjang. Oleh karena itu, Sinar Sosro berupaya untuk menawarkan banyak kemungkinan pelatihan dan pengembangan dan persiapan karir generasi muda yang bisa bertanggung jawab yang lebih besar. Sinar Sosro menyelenggarakan program pengembangan karir berkala untuk mempersiapkan karyawan pindah ke jalur karyawan yang tinggi ataupun untuk memenuhi kebutuhan strategi karyawan.
Kemudian di slide berikutnya terdapat seleksi karyawan PT Sinar Sosro. Perencanaan seleksi karyawan PT Sinar Sosro ini dilakukan manajer personalia dan umum. Perencanaan dan pelaksanaan training yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Departemen HRD Nasional dengan proses pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Salah satu tujuan dari pengembangan karyawan yang dilakukan oleh PT Sinar Sosro cabang Ungaran, Semarang adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta memotivasi para karyawannya, sehingga akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan itu sendiri. Semua kegiatan penerimaan tenaga kerja atau rekrutmen dilakukan sesuai kebutuhan perusahaan. Personal and General Affair Manager atau Personal and General Affair Officer akan menghubungi pimpinan departemen yang membutuhkan calon tenaga kerja untuk konfirmasi kesempatan kerja yang ada. Konfirmasi ini akan dipakai untuk perencanaan proses seleksi penerimaan tenaga kerja ataupun karyawan. Selanjutnya, slide berikutnya adalah pelatihan karyawan PT Sinar Sosro. Pelatihan merupakan program yang ada di dalam perusahaan untuk membantu karyawan dalam mempelajari pengetahuan ataupun keterampilan mereka. Tujuan dari pelatihan ini untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas dalam tugas yang nanti mereka akan kerjakan. Di dalam PT Sinar Sosro bahwa dalam melaksanakan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia ini bertujuan untuk pertama, membangun dan memfasilitasi budaya belajar di perusahaan. Kemudian yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia yang handal. Ketiga, mengembangkan keterampilan karyawan. Serta yang terakhir, kompensasi karyawan sesuai kebutuhan perusahaan. Pelatihan PT Sinar Sosro dilakukan juga berdasarkan lingkungan internal. Lingkungan internal adalah kegiatan-kegiatan internal perusahaan yang dapat dikendalikan. Artinya, untuk mencapai tujuan dan menjalankan strategi pemasaran, pemasar mampu melakukan pengendalian atau pengaturan atas operasi kegiatan-kegiatan tersebut seperti apa yang dikehendaki perusahaan. Perusahaan dapat melakukan rekrutmen sumber daya secara produktif melalui koordinasi faktor manusia dan alat-alat manajemen. Baik, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan kepada rekan-rekan dan Bapak dosen sekalian. Dengan ini, presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.